Nih, kembali ke menyoroti penyakit masyarakat sampai saat ini walaupun di masa PPM level 3 bagaimana kondisinya di Kabupaten Sumedang nih, Pak Rizal? Untuk di Kabupaten Sumedang sendiri, alhamdulillah sebetulnya keamanan penyakit masyarakat dapat terkendali sejalan dengan pelaksanaan PPKM. Namun di sisi lain kegiatan kami di Satpol PP sendiri terkait dengan penegakan peraturan perundangan daerah mengadakan kegiatan operasi rutinan terhadap penyakit masyarakat, satunya terkait dengan ketenangan terlibat umum, Minola tadi juga disampaikan, termasuk juga yaitu WTS yang kita lakukan sisi di berbagai daerah. Siap. Kalau dievaluasi penyakit masyarakat presentasinya di selama PPKM level 3 di Kabupaten Sumedang gimana nih Pak Rizal untuk di Sumedang sendiri? Ada penurunankah atau peningkatan? Otomatis dari berbagai bidang terkait dengan adanya COVID atau PPKM menurun seperti itu. Dari baik itu pelanggaran terhadap protokol kesehatan termasuk di dalamnya penyakit masyarakat juga itu jauh lebih menurunnya. Jadi begitu juga dengan para pengusaha ya. Yang bersangkutan pun yang tadi penyakit masyarakat pun kadang-kadang kan pulang ataupun mudik ke tempat. Jadi kena imbasnya semua ya. Ya mudah-mudahan seterusnya ya Pak Bang ya. Mudah-mudahan aman terkendali. Aman tertib dan sesuai dengan program Pak Bupati sendiri ya. Visi Sumedang Agamis itu kan yang tentunya terus digenjot. Nah, ini saya lagi Pak Rizal nih. Ini sebagai penegak peraturan perundangan daerah di Sumedang sendiri nih. Biasanya nih kan sosialisasi ke masyarakat itu harus terus kan digali ya, tidak satu kali kan. Ini proses biar masyarakat betul-betul paham ya, dan kita juga dengan melakukan tindakan humanis terhadap masyarakat baik pedagang kaki lima, kemudian para UMKM yang sekarang kalau dulu kan ada Car Free Day lah kalau di alun-alun. Nah, ini bagaimana nih dilakukan untuk terus menegakkan peraturan biar masyarakat patuh lah dalam artian? Ya, selain itu tadi dalam rangka penguatan Satgas Covid khususnya dalam penegakan hukum dan pendisiplinan, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja mengadakan kegiatan rutin terkait dengan pelaksanaan waro-waro, khususnya di Kota Sumedang dalam di wilayah kota termasuk ke wilayah-wilayah di kecamatan, mengingatkan melalui kendaraan yang kita miliki, kita lakukan sosialisasi, himbauan dan mengingatkan terkait dengan peraturan yang ada juga terhadap pelanggaran. Masuk juga kita ke wilayah-wilayah publik, termasuk ke berbagai pertokoan, pasar, ruang publik termasuk di dalam alun. Kita melakukan juga terkait dengan pemberitahuan melalui poster, media sosial lainnya yang dimiliki oleh Satpol PP itu sendiri, termasuk juga kita ada kerjasama dengan media, yaitu sekilas terkait dengan informasi yang diberikan oleh Satpol PP. Dan itu update terus ya? Ya, tiap hari kita melaksanakan terhadap kegiatan tersebut. Ya, selama PPKM level 3 ini menurut Pak Rizal sudah mumpuni aman lah untuk Kabupaten Sumedang sendiri ya? Alhamdulillah, melihat dari kondisi penurunan daripada yang terpapar pun semakin menurun, begitu juga dengan kapasitas yang dirawat ataupun dari kesediaan bor di rumah sakit juga jauh nyaris tidak ada lah seperti itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan secepatnya Kabupaten Sumedang masuk di level 2. Nah, sebetulnya sudah masuk level 2 ya kemarin itu ya. Cuma masih bergabung aglomerasi dengan Bandung jadi masih level 3 ya. Tapi kemarin angkat jempol orang nomor 1 Indonesia Pak Jokowi mengangkat buat Kabupaten Sumedang vaksin paling bagus. Ini berkat Satpol PP dan rekan-rekan yang lainnya juga untuk mensukseskan vaksin itu ya. Berkat semuanya. Semuanya ya, siap. Ya, tadi dari Pak Babang, Pak Rizal, sekarang pengen ke intelijennya nih Satpol PP ini ada Bapak Yan Ariandi Sako Kasih Penyelidikan. Selamat sore Kang Yan. Selamat sore. Semangat, sehat? Semangat. Ini kayak orang IPDN. Kang Yan, kalau tugas dari Kang Yan sendiri apa nih? Kasih penyelidikan. Di tugas fungsi kasih penyelidikan ini membantu Kasatpol PP dan Kepala Bidang menegakkan perda dan perkada di Kabupaten Sumedang. Tugas fungsinya yang pertama perencanaan kegiatan urusan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua pelaksanaan urusan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ya. Siap. Yang ketiga pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggara urusan penyelidikan dan penyidikan.
Masih ke bawah ya, penyelidikan dan penyelidikan itu siap. Oke. Jadi secara umum ada penyelidikan, ada penyidikan. Penyidikan ya. Penyelidikan berkaitan dengan tugas-tugas intelijen, pengamatan, pengawasan di lapangan segala macam. Penyidikan, melakukan penyidikan. Penyidikan siap. Oke. Bisa diteruskan sampai saat ini Kang Ian bagaimana nih di Kota Sumedang sendiri pengamatan Kang Ian sebagai penyelidikan dan penyidikan untuk hal-hal yang melanggar peraturan PPKN ataupun melanggar yang lainnya gimana nih? Ya, kita di sini di seksi kasih penyelidikan ini menerima laporan pengaduan dari masyarakat, Pak, keluhan terkait urusan penyelidikan dan penyidikan peraturan daerah, menyusun bahan-bahan rencana kegiatan evaluasi dan laporan kegiatan, terus menghimpun, mengelola, mengaji, menganalisa hasil data kegiatan, Pak. Terus membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, mengintervensi permasalahan di lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya, Pak. Siap. Oke, Kang Ian, ini kan cukup menarik ya, selaku intelijen dari Satpol PP dan penyidik. Nih, ada cerita unik nih dalam penyelidikan dan penyidikan masalah ataupun kasus apapun, apa yang sempat Kang Ian alami yang aduh sampai saat ini nih masih belum berhasil nih gimana ya? Untuk sementara ini, Pak, karena saya baru kan, Pak, baru promosi, Pak. Untuk sementara ini Comong baru promosi. untuk sementara ini masih belum karena terkait masalah PPKM masih berjalan lancar, Pak. Kedepannya mungkin nanti terkait masalah perizinan, Pak. Bagus. Perizinan penggalian C. Siap. Ya mungkin nanti kita akan mengevaluasi lagi. Siap. Oke. Ada yang masalah unik untuk masalah penyelidikan ini. Siap. Jadi terutama untuk berkaitan dengan perda yang melarang tentang minuman beralkohol. Oh, siap. Jadi ternyata setelah dilakukan pengamatan, pengawasan di lapangan oleh anggota Satpol PP, itu peredaran minuman beralkohol ini diedarkan pada saat di tengah-tengah kita sedang melaksanakan Jumatan. Oh, itu siap. Ini hasil daripada pengamatan Penyelidikan di Sumedang ini pengawasan anggota. Oh, siap. Kenapa? Karena anggota kami memang sengaja pada saat beberapa bulan atau tahun yang lalu mungkin kita tugaskan untuk mengamati di wilayah bagian timur dan ternyata memang betul pada saat kita sedang melaksanakan Jumatan itu didistribusikanlah alkohol yang dari luar Kabupaten Sumedang ke beberapa tempat di Kabupaten Sumedang. Itu ada jenis yang dioplos kayak gitu nih, Pak Bambang? Nggak? Ini sudah bentuk kemasan, sudah dalam bentuk kemasan. Siap. Nah ini barangkali yang merupakan cerita unik dari rekan-rekan anggota di lapangan, sehingga anggota di lapangan ini harus betul-betul mengkaji, meneliti pada saat-saat tertentu, pada saat kita lengah, pada saat kita sedang beribadah. Nah disitulah kita harus bersiap-siap untuk melakukan pengamatan, pengawasan, bahkan kalau perlu langsung aja dilakukan tindakan. Oh, siap. Gitu. Jadi penyitaan barang-barang. Penyitaan barang. Gitu. Oke, Pak Bambang, bagaimana nih peredaran untuk minuman beralkohol ini untuk di warung-warung jamu segala macam di Sumedang? Jadi di Kabupaten Sumedang sudah jelas ya komitmen dari Bapak Bupati melalui dibentuknya peraturan daerah nomor 17 tahun 2003. Itu sudah jelas bahwa peredaran minuman beralkohol ini jelas-jelas tidak diperbolehkan dari 0% sampai berapa persen pun tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh beredar, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dimiliki oleh orang per orang ataupun dunia usaha. Jadi setiap orang, setiap dunia usaha yang melakukan peredaran, memiliki, mengkonsumsi, ini jelas-jelas akan kita sita, kemudian akan kita BAP sesuai dengan aturan. Bahkan di masa PPKM kita pernah menyita pada saat kita tugas untuk melakukan pemeriksaan protokol kesehatan. Kita lakukan protokol kesehatan di wilayah barat ini, bahwa kita selidiki ternyata di salah satu kendaraan tersebut dibawalah minuman beralkohol masuk ke Kabupaten Sumedang. Nah, oleh karena itu kita melakukan dua tugas sekaligus. Satu, pengenaan sanksi hukum untuk protokol kesehatan. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum untuk pelanggaran perdanya tentang minuman beralkohol. Ini pernah kejadian. Pernah kejadian. Siap, Pak Bambang. Nah, ini kita ke Pak Rizal nih, selaku penegak peraturan perundang-undangan daerah nih. Bagaimana nih tindakan Pak Rizal sendiri kalau sudah menemukan kasus tentang tadi alkohol kemudian di warung-warung juga dijual, bagaimana nih? Terkait dengan adanya
pelarangan peredaran beralkohol sesuai dengan Perda nomor 17 2003. Itu ada kegiatan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang tadi dilakukan juga, termasuk di dalamnya ada juga kegiatan justisi dan non justisi. Jadi terhadap barang-barang yang kita ketahui ditemukan, itu dilakukan pengamanan terhadap barang-barang tersebut, dilakukan pemeriksaan, dan akhirnya kita tindak lanjuti dengan kegiatan tindak pidana ringan. Kita konsultasikan dengan kepolisian selaku Korwas dan kejaksaan dalam rangka untuk kelengkapan BAP dan petunjuk lebih lanjut sebelum kita tindak lanjuti kepada pengadilan. Pak Bambang sendiri selaku Kasat Pol nih, membawahi hampir ratusan anak buah nih, bagaimana nih biar mereka padu, kemudian disiplin dan bukan anut dan berwibawa, bagaimana nih strategi Pak Bambang untuk memberikan ilmu kepada mereka? Strateginya sebenarnya sederhana saja. Jadi muncul dari kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan sebagai uswatun hasanah. Jadi menjadi suri tauladan bagi umatnya. Kalau saya barangkali harus menjadi suri tauladan bagi anak buah saya, barangkali untuk Pak Sekretaris, untuk Pak Kabir, untuk para kasih, untuk anggota semuanya. Selain daripada suri tauladan, kita harus memberikan strategi-strategi. Misalnya untuk kasih penyelidikan harus dikasih tahu strateginya bagaimana. Jadi dia tidak harus diam di kantor saja. Silakan main. Kalau untuk kasih penyelidikan, karena tanpa main tidak akan tahu informasi. Betul tidak? Betul. Jadi kasih penyelidikan dengan anggotanya itu harus main ke seluruh pelosok Sumedang. Cari tahu di mana peredaran minuman beralkohol. Cari tahu di mana tempat mangkalnya para WTS. Cari tahu di mana unsur ketentraman, ketertiban umum, indikasi bakal muncul di Kabupaten Sumedang. Sehingga semuanya bisa kita handle. Kemudian Pak Kabid penegak peraturan perundang-undangan juga harus lebih wawasannya harus lebih luas lagi, bukan hanya di kantor saja, tetapi di luar pun harus dikuasai. Begitupun saya. Jadi saya bukannya di kantor, tetapi ke seluruh pelosok Kabupaten Sumedang harus mengetahui, termasuk peredaran jam berapa minuman beralkohol ini didistribusikan, pada saat kita lengah seperti apa, kemudian saya tugaskan. Seperti tadi, pada saat orang Jumatan, ada beberapa orang yang kita tugaskan untuk melakukan wasmat, pengawasan dan pengamatan untuk melakukan kalau misalnya ada peredaran yang harus kita ambil, harus kita sita seperti itu. Ada strategi-strategi tertentu lah. Dan strategi yang lainnya tidak bisa kita ungkapkan karena itu berkaitan dengan operasi nanti. Oke, Bapak, kita minum dulu lah. Minum kopi dulu. Biar relax dulu ya, relax dulu ya. Biar relax ya. Siap. Ya, pemirsa Podcast TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang, masih kita berbincang dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, ada Bapak Bambang Rianto, kemudian juga dampingi Pak Rizal dari Kabid PPUD, kemudian ada Bapak Ian juga, Aryandi, kasih penyelidikannya. Jadi Pak Bang, ada hal menarik nih ya, di Kota Sumedang tuh dari dulu tidak ada riak-riak ya. Beda dengan kabupaten lain. Betul. Demo jarang ada nih. Betul. Rahasianya apa sebetulnya? Aman-aman aja kalau di Sumedang. Kalau di Sumedang ini kan sebenarnya sejarahnya Sumedang ini kan kerajaan. Kerajaan. Yang namanya kerajaan itu kan dulunya itu berarti kan patron klien ya. Jadi masyarakat itu lebih melihat kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya kan kita, birokrasi. Masyarakat itu kan rakyat. Jadi bagaimana kita sebenarnya saya melakukan pendisiplinan. Termasuk untuk saya sendiri, termasuk untuk rekan-rekan juga, baik di Satpol PP maupun pendisiplinan, karena kita ada tugas juga melakukan pendisiplinan untuk aparatur sipil negara, ASN di SKPD yang lain. Kemudian setelah bagus, setelah baik, setelah good ASN-nya, birokrasinya, insya Allah masyarakatnya karena merupakan patron klien, insya Allah masyarakat itu akan melihat, akan mengikuti, secara tidak langsung dia akan mengikuti. Karena itu juga salah satu penyebab kenapa Sumedang ini berbeda dengan kabupaten yang lainnya. Di sini lebih aman terkendali, di sini lebih tentram, di sini lebih nyaman untuk melakukan aktivitas kehidupan dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu barangkali. Tentunya hal-hal yang lainnya ya kami selama 24 jam melakukan kegiatan pengamanan, dibantu, didukung oleh TNI Polri. Melakukan sampai malam, sampai subuh kita patroli ya. Jadi kita ada tim patroli bergerak mobile ke seluruh wilayah pelosok Itu tiap malam? Tiap malam. Jadi ada petugas yang piket, bahkan alun-alun pun kita jaga itu 24 jam.
di tengah-tengah alun-alun. Sehingga kenapa di sekitar wilayah kota ini cukup aman, terkendali, tentram dari sisi kriminalitas, dari sisi pelanggaran perda dan sebagainya. Mungkin unsur TNI Polri juga sama. Kita juga sama-sama membantu. Jadi termasuk di fasilitas umum kita plotting anggota sebenarnya. Selain daripada kita melakukan pemanfaatan teknologi ya melalui CCTV pengawasan, tetapi kita melakukan pengawasan juga secara langsung. Kita floating anggota di tempat-tempat yang memang indikasi rawan akan terjadinya rawan trantibuk seperti itu. Yang pasti Sumedang itu adem ayem ya. Adem ayem, insya Allah. Adem ayem. Baik, Pak Bambang, mengakhiri obrolan kita di sore hari ini ya, mudah-mudahan kita pemirsa Podcast bermanfaat nih, bisa melihat langsung sosok Pak Bambang Rianto sebagai Kepala Satpol PP Kabupaten Sumedang, kemudian didampingi juga Pak Rizal dari Kabid PUD, kemudian Kang Ian juga dari Kasih Penyelidikan. Apa nih Pak Bambang yang akan diberikan ataupun kepada masyarakat Sumedang dari Satpol PP sendiri selama menjalani tugas? Silakan Pak Bambang. Baik, kami dari Satuan Polisi Pamung Praja mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat untuk berkolaborasi lah dengan kami, karena keberadaan kami, eksistensi kami adalah semata-mata untuk penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sumedang. Ini untuk menjaga wilayah Kabupaten Sumedang yang kita cintai agar bisa terkendali, agar bisa aman, agar bisa nyaman, tentram, kemudian bisa melakukan aktivitas kehidupan secara normal, secara aman, tentram, dan damai. Barangkali seperti itu. Dan kembali bergulir lagi perekonomian di Sumedang lagi ya Pak? Dan kembali perekonomian di Sumedang kembali meningkat, roda ekonomi meningkat, kemudian pendapatan juga meningkat, kemudian kesehatan juga tetap dijaga. Terima kasih Pak Bambang Rianto selaku Kepala Kasatpol Kabupaten Sumedang. Terima kasih juga Pak Rizal. Terima kasih Pak Ian. Ya, mudah-mudahan tetap jaga kesehatan terus, tetap semangat. Sekaligus saya Iwan Bahari, kemudian ada Anggi Putra, ada Depi Supriyadi dan Toha undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.